Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Putri Raini dengan NIM 2522080. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang konsep umum jaringan nirkabel. Nah, jaringan nirkabel itu apa aja sih jaringan nirkabel itu? Nah, di sini kita akan membahasnya. Secara sederhana, jaringan nirkabel adalah sebuah sistem jaringan komputer yang tidak menggunakan kabel sebagai media transmisi. Sebagai gantinya, jaringan ini menggunakan gelombang radio atau inframerah untuk mentransmisikan data dari suatu ke perangkat yang lainnya. Kita bisa menemukan teknologi di kehidupan sehari-hari, contohnya seperti wifi, laptop atau smartphone di rumah kita, dengan menghubungkannya ke perangkat yang lainnya. Nah, dalam jaringan nirkabel ini ada beberapa komponen utama, diantaranya adalah access point, router wireless, dan perangkat penerima seperti laptop atau smartphone yang memiliki kemampuan koneksi nirkabel. Lalu, apa saja sih tujuan dari jaringan nirkabel ini? Tujuannya adalah untuk memberikan kemudahan koneksi tanpa perlu menggunakan banyak kabel. Jadi lebih praktis dan lebih rapi dan lebih fleksibel. Misalnya, kita bisa berpindah tempat sambil terkoneksi ke internet tanpa harus mencabut kabel dan menyambungkan kabelan. Dan di sini manfaatnya juga banyak loh, seperti meningkatkan mobilitas, mengurangi biaya instalasi kabel, dan memudahkan dalam pengembangan jaringan karena kita itu tinggal menambahkan perangkatnya saja. Jaringan nirkabel ini memiliki jenis berdasarkan jangkauan dan penggunaannya. Yang pertama ada WPAN atau Wireless Personal Area Network. Biasanya digunakan untuk koneksi antara perangkat pribadi seperti Bluetooth. Kemudian ada WLAN atau Wireless Local Area Network seperti WiFi yang digunakan di rumah atau di sekolah. Dan ada juga WAMAN untuk skala kota dan WAMAN untuk area yang sangat luas. Jadi, itulah penjelasan umum tentang jaringan nirkabel. Teknologi ini sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, selanjutnya kita itu akan masuk ke penjelasan perangkat jaringan nirkabel. Baik, perangkat jaringan nirkabel, kalau kita membuat jaringan nirkabel, tentu kita butuh perangkat-perangkat pendukungnya dong. Yang pertama dan paling utama adalah yaitu access point. Access point ini berfungsi sebagai penghubung antara perangkat wireless dan jaringan kabel. Jadi, kalau kamu punya jaringan internet dari kabel access point, akan merencanakan atau memancarkan sinyal wifi supaya bisa ditangkap oleh perangkat seperti laptop dan smartphone. Lalu ada juga dong seperti router nirkabel, yaitu perangkat mengatur lalu lintas data dan menghubungkan jaringan lokal ke internet. Router ini biasanya sudah punya loh dipakai access point di dalamnya, makanya sering dilihat modem wifi rumah bentuk kotak kecil dan lampu-lampu indikator lainnya. Manfaat router ini adalah untuk memperkencang suatu jaringan, seperti bisa menangkap jaringan wifi yang bisa dari jarak jauh, dan kita menggunakan router atau wireless. Selanjutnya ada wireless adapter. Nah, ini biasanya berupa perangkat kecil yang dipasang di komputer mempunyai jaringan wifi. Dengan wireless adapter, komputer ini bisa menangkap sinyal wifi. Ini sama dong seperti router sebelumnya. Dan ada juga repeater. Repeater ini yang fungsinya memperluas jangkauan wifi. Ini berguna kalau sinyal wifi kamu lemah di bagian rumah tertentu, tinggal pasang repeater di tengah-tengah sinyal yang jadi lebih kuat. Kemudian ada antena. Antena ini yang membantu memperkuat penerima
pemancaran sinyal antena ini bisa internal atau eksternal. Dan bentuknya bisa macam-macam loh, tergantung perangkatnya saja. Dan yang terakhir adalah modem. Modem ini yang menghubungkan kita ke jaringan internet. Dia menyediakan layanan. Modem ini ialah menerima sinyal dari ISP, yaitu ISP itu penyediaan internet. Kemudian diteruskan ke router atau access point. Setiap perangkat ini punya perangkat penting dalam membentuk jaringan nirkabel yang handal. Tanpa salah satu mereka, jaringan kita tidak bisa stabil dan tidak bisa berjalan sama sekali. Selanjutnya, kita akan memasuki yaitu konsep umum WPAN atau Wireless Personal Area Network. Sekarang kita akan membahasnya yaitu atau wireless WPAN atau Wireless Personal Network. WPAN adalah jaringan nirkabel dengan jangkauan yang sangat pendek, biasanya hanya beberapa meter saja. Tujuannya adalah untuk menghubungkan perangkat-perangkat pribadi dalam satu lingkungan kecil. Misalnya, menghubungkan smartphone dengan handset Bluetooth atau smartwatch dengan ponselnya. Teknologi WPAN ini atau Wireless Personal Area Network yang paling singkat ditemukan adalah yaitu seperti Bluetooth. Teman-teman tahu kan Bluetooth itu? Bluetooth yang biasa ada di perangkat HP, di laptop, ataupun di smartphone lainnya. Selain itu, ada juga dong teknologi Zigbee dan infrared, masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya. Bluetooth ini contohnya sangat populer ya dalam kalangan kita ini, mudah digunakan dan tersedia, dan hampir semua perangkat modem memiliki Bluetooth. Kita bisa memiliki file, mendengarkan musik lewat handset, wireless, atau menghubungkan joystick ke komputer kita. Selanjutnya, komponen WPAN ini biasanya sangat sederhana, cukup di perangkat saja yang saling terhubung, tidak butuh router atau access point. Misalnya, kamu nyalain Bluetooth di HP dan laptop, lalu pasangkan, selesai. WPAN ini sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari dengan jangkauan pendek dan konsumsi daya yang rendah. WPAN ini cocok untuk perangkat wireless seperti smartwatch, fitness tracker, dan perangkat smartphone lainnya. Namun, karena jangkauannya yang pendek, WPAN ini tidak cocok untuk jaringan besar atau koneksi jarak jauh. Tapi untuk kebutuhan pribadi, WPAN ini sangat efisien dan praktis. Selanjutnya, kita akan memasuki yaitu konsep umum WLAN. WLAN ini yaitu Wireless Local Area Network. Kita lanjut ya ke WLAN. WLAN ini atau Wireless Network Local Area Network ini, WLAN adalah jenis jaringan nirkabel yang digunakan untuk menghubungkan dalam suatu area lokal seperti rumah, kantor, atau sekolah. Jangkauan WLAN ini biasanya sekitar 20 sampai 100 meter tergantung kekuatan perangkatnya ya teman-teman. WLAN ini yang paling sering kita temui adalah seperti WiFi. Kalau kamu terhubung ke internet lewat WiFi, berarti kamu sedang menggunakan WLAN. Komponen utama WLAN ini adalah access point, router, dan perangkat lain seperti laptop, HP, dan printer. Access point berfungsi sebagai pemancar sinyal, sedangkan router mengatur koneksi internetnya saja. Selanjutnya, WLAN ini menggunakan standar IEEE 802.11 yang punya banyak varian seperti 802.11b, G, N, dan AC, dan yang terbaru yaitu 802.11ax atau WiFi 6. Setiap generasi membuat peningkatkan kecepatan dan stabilitas koneksi yang berbeda ya.
manfaat walan ini sangat banyak ya teman-teman. Kita bisa internet di ruangan rumah tanpa ribet dengan kabel. Di sekolah, guru bisa menggunakan perangkat digital fleksibel. Di kantor, karyawan bisa berpindah tempat kerja tanpa kehilangan koneksinya. Namun, walan ini juga punya tantangan seperti gangguan sinyal, jangkauan terbatas, dan resiko keamanan. Tapi, dengan perangkat yang baik, walan ini tetap menjadi pilihan utama dalam membangun jaringan modem. Selanjutnya, kita akan memasuki yaitu tentang keamanannya. Keamanan walan. Terakhir, mari kita bahas tentang keamanannya ya. Keamanan walan ini adalah yang sangat penting karena jaringan nirkabel lebih rentan terhadap serangan jaringan dibanding dengan jaringan kabel. Beberapa ancaman umumnya itu pada walan antara lain yaitu seperti speed dropping, yaitu penyadapan data dikirim lewat jaringan, dan spoofing, yaitu menyamar sebagai perangkat lain untuk mencuri data. Dan yang ketiga, akses tanpa izin, yaitu orang asing masuk ke jaringan kita tanpa izin, seperti ada hacker atau menghack ya. Selanjutnya yaitu DOS attack. DOS attack itu yaitu serangan yang membuat jaringan jadi lambat atau tidak bisa diakses. Lalu bagaimana sih cara mengamankan jaringan walan kita? Nah, caranya itu yang pertama menggunakan enkripsi yang kuat seperti WP2 atau WP3. Enkripsi ini membuat data yang dikirim jadi sulit dibaca oleh orang yang tidak berhak. Kedua, gunakan password yang kuat dan jangan gunakan password yang default dari pabrik seperti 123 atau password yang bisa dianalisis atau digunakan oleh orang lain ya. Kalau bisa kita menggunakan sandi yang berbeda atau yang lebih tidak ada yang tahu gitu. Selanjutnya yang ketiga yaitu sembunyikan SSID agar jaringan tidak mudah ditemukan oleh sembarang orang. Keempat, aktifkan MAC address filter, yaitu hanya perangkat dengan alamat MAC tertentu yang boleh terhubung ke jaringan kita. Kelima, pasang firewall dan antivirus untuk melindungi perangkat dari malware dan serangan cyber. Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, kita bisa meningkatkan keamanan jaringan walan dan menjaga data tetap aman. Nah, di slide selanjutnya saya akan memberikan video tutorial cara menggunakan MAC wireless dari TNW8. Semoga teman-teman dapat menyimak videonya dan dapat memahaminya. Selamat menyaksikan. Cara menggunakan mic wireless dari TNW yaitu TNW N8 dan N9. Ini untuk bentuknya seperti ini ya guys ya. Ini saya pakai N9, dapat satu receiver dan 2 transmitter. Cara penggunaannya gampang ya, tidak ribet. Mari langsung kita coba. Yang pertama kita ambil receivernya dulu ya seperti ini dan dinyalakan. Terus ditahan sampai lampu indikatornya menyala. Terus juga transmitternya juga kita nyalakan ya. Saya ambil satu transmitter aja. Nah, ini mikrofonnya ya yang ada transmitternya. Kalau sama-sama udah menyala, berarti mereka udah sama-sama terhubung seperti ini. Ini ya. Nah, untuk mikrofonnya, noise reduction-nya udah otomatis aktif seperti ini ya. Jadi kalau mau menonaktifnya nanti dipencet yang di sini aja. Nah, baru dia noise reduction-nya nonaktif. Biasanya saya selalu pakai ya, jadi saya pencet ini. Ini dia aktif gitu. Untuk Bluetooth dia juga aktif kalau mau mengkoneksikan dengan Bluetooth untuk live. Terus lanjut. Nah, di sini kan di TNW N8 atau N9 kita banyak dapat ini. Banyak dapat kabel-kabel dan lain-lain. Kita banyak pilihan. Kalau mau disambungkan ke kamera atau sound card pakai kabel ini ya.
Terus kalau mau disambungkan ke mikrofon bisa juga, ini kabelnya 3,5 mm. Terus kita juga bisa pakai kabel USB Type-C ya. Nah, seperti ini untuk smartphone yang tidak ada jack audio 3,5 mm-nya. Buat iPhone juga bisa, atau pakai dongle ke Lightning juga bisa, gitu ya. Kemudian saya contohkan yang untuk mobile phone biasa ya. Dicolok di sini, ya, yang ada tanda nadanya di sini, nanti dikoneksikan ke smartphone ya. Yang ada jack audionya dicolok aja ke smartphone. Kalau ini udah dicolok ke smartphone, nah ini langsung tinggal dipakai aja. Kita tinggal ngomong dan dia udah terkoneksi ke smartphone yang kita pakai. Baik itu dalam bentuk rekaman suara ataupun dalam bentuk rekaman video. Itu ya. Terus kita kalau koneksinya pakai USB Type-C, ini juga sama. Ya. Di Type-C ditempel di receivernya seperti ini. Nah, yang satunya lagi dicolok ke smartphone. Seperti itu. Dan kita tinggal ngomong di mikrofonnya, ya, yang nomor 1 atau yang kedua, ini semua suaranya udah terhubung dan terkoneksi langsung, seperti itu. Nah, buat teman-teman yang mau dengar ini suaranya bagus atau enggak, gimana suaranya, nah di paket penjualannya juga disediakan earphone ya, atau kayak headset HP buat memonitor suara kita. Nanti coloknya di sini. Ya, ada logo monitor headphone-nya di sini. Seperti ini. Untuk di mic-nya atau di receiver-nya juga ada. Ini ya. Nah, jadi semuanya bisa terkoneksi sekaligus secara real time saat kita membuat video. Oke, sekian aja sharingnya. Kalau ada pertanyaan boleh disampaikan di kolom komentar. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa jaringan nirkabel ini merupakan salah satu bentuk teknologi jaringan komputer yang saat ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia modern. Beberapa dengan jaringan kabel ini membutuhkan media fisik berupa kabel untuk menghubungkan antara perangkat jaringan nirkabel, memanfaatkan gelombang radio atau sinyal inframerah untuk mentransmisikan data. Teknologi ini memungkinkan perangkat seperti laptop atau smartphone dan tablet untuk saling berhubung dan mengakses internet. Dalam praktiknya ini, jaringan kabel ini dibedakan ke dalam beberapa jenis berdasarkan jangkauan dan fungsinya. Salah satunya adalah WPN atau Wireless Personal Area Network, yaitu jaringan pribadi yang memiliki jangkauan yang sangat pendek, biasanya hanya beberapa meter. Teknologi WPN ini sangat cocok untuk menghubungkan perangkat-perangkat pribadi seperti smartphone dengan handset, Bluetooth, smartwatch, atau perangkat smartphone yang saling berhubung dalam satu ruangan. Teknologi ini dihubungkan dengan dalam WPN antara lain yaitu seperti Bluetooth, JPEG, dan inframerah. Bluetooth ini merupakan yang paling populer karena sudah tertanam dan hampir semua perangkat modem memiliki Bluetooth-nya masing-masing dan sangat mudah digunakan. Kelebihan dari WPN ini adalah konsumsi daya yang rendah serta tidak membutuhkan infrastruktur jaringan kompleks karena cukup 2 perangkat saja saling terhubung secara langsung, dan demikian karena jangkauannya sangat terbatas, WPN ini tidak cocok digunakan dalam skala jaringan yang lebih luas. Berbeda di sini tuh agak lebih berbeda ya dengan WPN dan WLAN atau Wireless Local Area Network, merupakan jaringan nirkabel yang mencakupi area lokal yang lebih luas seperti rumah, sekolah, kampus, atau kantor. WLAN ini paling dikenal melalui teknologi Wi-Fi yang menggunakan standar komunikasi yaitu IEEE 802.11 dan memungkinkan banyak dimulai dari standar 802.11b hingga kini mencapai 802.11ax yang dikenal sebagai Wi-Fi 6.
yang menawarkan kecepatan efisien yang lebih baik lagi. Dalam jaringan WLAN ini, akses point dari router bekerja sama untuk menyediakan koneksi yang stabil, dapat diakses dari berbagai sudut ruangan, bahkan dari lantai yang berbeda dalam satu gedung. Seperti contohnya itu gedung kita ya, seperti ada wifi, walaupun dia tuh berbeda tidak dalam satu ruangan, tapi dia tuh memiliki perbedaan lantai gitu, tapi wifi-nya tetap tersambung. Itu disebut dengan seperti WLAN. Antara lain memudahkan mobilitas penggunanya agar lebih bisa terpancar dan lebih luas lagi dalam ruangan ya. Dan kelebihan WLAN ini adalah antara lain memudahkan mobilitas pengguna, mempercepat instalasi tanpa kabel, serta mempermudah penambahan gangguan sinyal dari perangkat elektronik yang lainnya. Jangkauan yang terbatas oleh dinding atau penghalang fisik dan masalah keamanan perlu dikelola dengan baik. Keamanan jaringan WLAN ini menjadi aspek yang sangat penting dan diperhatikan, mengingat data yang dikirim melalui udara yang lebih mudah dan disadap dibanding jaringan kabel. Beberapa ancaman keamanan yang terjadi dalam jaringan WLAN ini antara lain yaitu penyadapnya itu seperti eavesdropping, di mana pihak tidak berwenang dapat mencuri data komunikasi, seperti spoof, yaitu upaya untuk menyamar sebagai perangkat sah dalam jaringan kita. Akses ilegal ini, jaringan tanpa izin ini, serta serangan DDoS, denial of service, yang dapat membuat jaringan menjadi tidak sah, tidak dapat diakses lagi. Dan ini dikarenakan oleh kita pengguna akun yang tidak mengingat sandi ataupun password. Nah, caranya agar kita tidak mudah dihacker ataupun tidak mudah diakses oleh orang lain, jadi kita harus mengganti sandi wifi kita menjadi jadi wifi yang sandi yang berbeda ya dari sebelumnya. Nah, dengan demikian, jaringan nirkabel secara keseluruhan membawa banyak kemudahan efisien dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai dari koneksi antara perangkat, pribadi melalui WPN, hingga jaringan lokal yang lebih luas dengan WLAN. Semua ini memungkinkan kita untuk tetap terhubung tanpa batas oleh kabel. Namun kemudahannya ini juga harus diimbangin ya dengan pemahaman yang baik tentang perangkat keras yang digunakan dan tindakan preventif terhadap ancaman keamanan. Teknologi jaringan nirkabel ini akan terus berkembang, dan sering dengan itu literasi kita terhadap pengguna dan pengamannya pun harus ikut meningkat agar kita dapat memanfaatkan secara optimal dan bertanggung jawab ya teman-teman. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya yang bernama Putri Raini mohon undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.